Ya, salah satu headline koran pagi ini justru malah mengangkat tema yang sama, yakni bahkan sudah masuk ke substansi sistem pendidikannya begitu. 4 jam tanpa istirahat di normal baru pendidikan nanti. Lalu di bagian bawah ini adalah contoh atau beberapa pola kalender akademik 2020-2021 khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita ingat juga kan lagi ramai juga di ranah sosial media petisi online ya untuk menunda tahun ajaran. Nah, kalau misalnya ditunda berarti yang panjang dari sini sampai sini nih mudah-mudahan sih terbaca ya di layar kaca ya oleh pemirsa. Berarti ditunda dong, gitu maksudnya gitu ya? Nah, itu kita coba tanya ya, dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Nah, ini ada tenaga ahli utama kepresidenan, Mas Doni Gahral Adian. Selamat pagi, Mas Doni. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Nalidin Maaf Faizin, maaf lahir batin, Mas. Sama-sama, lahir batin. Ya, sudah bergabung juga bersama kami Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Bapak Fahriza Marta Tanjung. Selamat pagi, Pak Fahriza. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Maaf lahir batin. Iya, maaf lahir batin, Pak Fahriza. Iya, sama-sama, Mbak. Iya, saya mau ke Mas Doni dulu. Mas Doni, kalau tadi sempat dibacakan juga oleh rekan saya Arif Fadil, ini Kemendikbud sudah mengeluarkan statement kalau misalnya tahun ajaran baru ini nanti akan mulai berlaku di tanggal Juli ya, 13 Juli 2020. Apakah kemudian ini bisa disimpulkan bahwa tanggal 13 Juli ini sekolah akan dibuka kembali, Mas Doni? Ya, jadi statement itu mengindikasikan bahwa jika tidak ada aral melintang, ya, artinya semuanya berjalan seperti rencana, akan dibuka kembali. Tentu saja pembukaan kembali itu ya disertai dengan aturan yang cukup ketat, ya. Artinya seperti juga kita ketahui bahwa normal baru itu bukan situasi di mana kita kembali seperti normal lama, ya. Artinya normal baru itu ada kebiasaan, ada kedisiplinan, ada kebudayaan baru dalam kita beraktivitas, ya, termasuk juga dalam hal ini pendidikan, begitu. Nah, protokolnya nanti akan disusun, ya, dan ini akan diberlakukan secara ketat, ya, di sekolah-sekolah, ya. Jadi kalaupun nanti dibuka, ya, siswi bersekolah kembali, tetap saja ada aturan yang harus ditaati. Mas Doni, kalau bicara soal protokol, mungkin saya maknainya tuh aturan atau tata cara sekolahnya ya, gitu ya, Mas ya. Boleh nggak, Mas? Saya yakin kan Kemendikbud dalam hal ini Menteri Pendidikan Pak Nadiem juga sudah berkoordinasi dengan Presiden, ya. Dan tentunya kan KSP juga ikut dilibatkan juga dalam hal ini. Bocoran, Mas, karena salah satu koran pun juga tadi kan di headline-nya kan sekolah 4 jam tanpa istirahat, lalu juga ada informasinya tuh satu kelas itu harus satu meja gitu, maksudnya satu meja tuh per kelas gitu loh, Mas. Jadi tidak ada lagi duduk berdua dan apalagi mungkin, Mas, bocoran-bocorannya. Ya, saya kira semuanya diturunkan dari protokol kesehatan yang sekarang juga sudah dilakukan di berbagai sektor, ya, bukan hanya pendidikan. Ya, misalnya ketika masuk, ya, ada pemeriksaan suhu, ya kan, bila mana di atas suhu yang dibolehkan, maka saja diminta pulang atau dirujuk kepada vaskes terdekat, gitu. Nah, ini saya kira semua protokol yang merujuk ke sana. Jadi ketika pun nanti ada kegiatan-kegiatan yang sebagai physical distancing itu tetap akan diberlakukan, dan masker itu wajib dipakai, begitu. Nah, satu kelas itu tidak berdua, nanti kita lihat seperti sekarang kan juga jadi sebagai tempat publik kan saya kira duduk-duduk juga tidak bisa tidak berdekatan, ya, ada aturannya, ya, ada ada tanda-tanda di mana kita tidak bisa duduk berdekatan. Sekarang nanti di dunia pendidikan juga seperti itu, Mas Arif. Oke, Mas, satu hal yang paling paham dan yang paling mengetahui anak adalah orang tua. Nah, banyak suara dari orang tua ini yang khawatir, Mas, kalau ketika mereka merilis kembali anak mereka ini ke sekolah, begitu. Ya, memang kita harus menerapkan normal baru itu, begitu, Mas Doni. Tapi kekhawatiran orang tua kan pasti kan tinggi, ya. Karena paling tahu nih anaknya yang pecicilan lah, yang anaknya yang begini begitu. Nah, ini gimana negara menjamin ini semua? Ya, jadi saya kira nanti akan ada aturan yang sangat rigid mengenai ini, ya, protokol sangat rigid dan semua akan dilibatkan, ya,
bukan cuma guru tapi juga orang tua murid dan semua stakeholder akan dilibatkan ya, sehingga tentu saja normal baru di sekolah itu ya tidak membuka celah sedikit pun bagi kemudian terjadi ya penularan, terjadi kasus baru dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kita kan tidak bisa terus-menerus begini ya. Pendidikan itu kan sepakat, ya, tulang punggung bangsa ini ya. Ini harus menjadi satu concern kita semua. Tapi bagaimana ya pendidikan tetap diberlakukan tanpa kemudian kita kemudian terjadi penyebaran kembali COVID-19. Ini yang saya kira semua stakeholder harus ikut mengawasi dan memastikan agar protokol kesehatan di sekolah ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Begitu, Mas Doni, kalau protokol kesehatan ini tengah dibahas, artinya ini kemudian memunculkan adanya wacana akan dibukanya kembali sekolah. Nah, lantas apa sebetulnya Mas Doni ya pertimbangan dari pemerintah kemudian membuka, ada wacana kemudian untuk membuka kembali sekolah di tengah pandemi saat ini? Karena kalau kita berkaca di beberapa negara, Mas Doni, misalnya di negara Perancis, ini negara tersebut sempat membuka sekolahan, tapi kemudian ada angka 70 ya? 70 dinyatakan positif, dan kemudian dilakukan lockdown kembali setelah itu. Bagaimana kemudian Istana menjawab hal ini, Mas Doni? Ya, jadi saya kira ya pembukaan ini juga nanti kan melihat ya indikator epidemiologi per provinsi, ya kan, mana yang lebih siap. Misalnya Jakarta, ya kita lihat sudah ada penurunan kasus, ya jumlah kematian, indikator epidemiologi mengatakan bahwa kita sudah siap melonggarkan. Ya, bagi yang masih epicentrum, saya kira itu menjadi satu kajian yang harus dilakukan lebih lanjut. Artinya beberapa daerah ini berbeda-beda ya Mas ya untuk penetapan zonasinya ya. Misalnya ada yang misalnya zona hijau baru akan dibuka, kalau zona merah tidak akan dibuka, seperti itu ya? Ya, jadi yang sebagai pelonggaran itu ya termasuk dalam bentuk sekolah itu kan sangat merujuk pada indikator epidemiologi. Setiap daerah kan berbeda-beda, ya kan. Jawa Tengah dengan Jawa Barat berbeda. Mana yang lebih siap, mana yang harus menunda dulu ya sampai kemudian situasi lebih kondusif. Nah ini kan saya kira berbeda-beda. Tapi yang penting adalah ya dari sekarang kita sudah mempersiapkan ya protokolnya, kemudian pengawasannya ya, dan tentu saja bagaimana ya semua ini bisa menghindarkan kita dari yang seperti di Perancis tadi ya terjadi penularan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa apapun ini akan terus-menerus dievaluasi ya, artinya ketika kemudian dibuka ya kita lihat apakah kemudian protokol dilakukan dengan baik ya, apakah tidak ada kasus baru ya, tidak ada kemudian gelombang kedua dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya kira Mas Arief, kita harus sama-sama melihat secara seksama perlahan-lahan ya, tapi tidak kemudian sampai kemudian kita mengorbankan pendidikan anak-anak kita gitu. Baik. Oke, saya ke Pak Fahriza ya. Tapi sebelum ke Pak Fahriza dari Federasi Guru, Serikat Guru, ini ada informasi sedikit nih saya mau menyampaikan nih. Ada 2 orang pedagang di pasar tradisional Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19. Ini keduanya dinyatakan positif setelah menjalani hasil tes swab massal, di mana pemerintah Kabupaten Cirebon menutup pasar tersebut akhirnya selama 14 hari ke depan dan akan melakukan uji swab terhadap sejumlah orang yang pernah kontak dengan 2 pedagang tersebut. Kemarin saya dan Vita juga sudah membahas hal ini ya Vita ya, dan kita mendengarkan langsung laporan rekan kita di salah satu pasar di Sulawesi Selatan. Aktivitasnya sudah mulai menggeliat begitu karena memang PSBB di Makassar juga sudah dihentikan begitu. Nah ini saya terkait dengan berita ini, mungkin saya ingin ke Pak Fahriza dari Federasi Serikat Guru. Pak Fahriza, pasar ya yang memang juga mendapat perhatian untuk segera dinormal barukan, ternyata menyimpan PR masih. Ada pedagang yang beroperasi dan diketahui ini positif COVID-19. Sekolah, nah ini yang kita khawatirkan nih Pak Fahriza. Anda punya catatan nggak mengenai normal baru sekolah yang akan ditempuh ke depan ini? Ya, saya kira untuk persoalan normal baru di sekolah ini kan masih dalam persoalan wacana ya. Harus bisa membedakan antara wacana dengan kebijakan. Saya kira gitu. Bahwa protokol kesehatan itu nanti akan dijalankan di sekolah, saya kira itu suatu kewajiban ya, ketika kegiatan belajar mengajar penting untuk dilanjutkan, betul kan Mas? Ya benar. Oke. Lantas
Ya benar, memang penting untuk dilanjutkan, tetapi kan ini ada misinformasi saya kira ya yang berkembang di masyarakat. Apa yang misinformasinya, Mas? Ketika tahun ajaran baru itu dibuka, tidak serta-merta sekolah itu juga dibuka gitu. Ketika tahun ajaran baru dimulai, itu tidak serta-merta bahwa sekolah itu akan dibuka. Makanya kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia mengusulkan bahwa kalaupun kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan bahwa tahun ajaran baru itu sudah dimulai, tetapi proses pembelajaran di sekolah itu tidak mesti dibuka. Itu harus memperhatikan seperti yang disampaikan oleh Mas Doni tadi, persoalan apa ya, kondisi di daerah sekitar sekolah tersebut, bagaimana penyebaran virusnya dan lain sebagainya. Itu maksud Anda tuh pendapat para ahli khususnya epidemiolog gitu ya? Iya benar. Nah itu kan tidak serta-merta sekolah dibuka, makanya kami mengusulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan belakangan ini itu ya bisa diteruskan gitu. Bisa diteruskan, tapi kan menyimpan banyak PR, Mas. Contoh ya. Ya benar. Contoh ya, kami waktu itu melibatkan masyarakat di interaktif gitu. Mereka mengeluhkan tarif listrik. Nah, kan ini kan dampaknya, dampak panjangnya begitu ya. Karena mereka wajib menonton salah satu tayangan televisi. Artinya kan listrik di rumahnya kan nyala, lalu mereka menghidupkan perangkat elektronik untuk bisa video conference dan lain sebagainya. Ini kan ada PR banyak kalau kita teruskan ini, bagaimana menjawab PR-PR ini? Termasuk juga di daerah ini ada beberapa daerah memang sulit untuk jangkauan internet, jaringannya dan lain sebagainya, Mas. Ya, makanya di Kementerian sendiri melalui ada surat edaran Sekretaris Jenderal itu sudah memberikan arahan bagaimana model pembelajaran selama masa pandemi ini gitu ya. Jadi proses pembelajaran itu harus dikombinasi antara dalam jaringan dengan luar jaringan begitu. Jadi tidak kenyataannya selama masa pembelajaran daring selama 3 bulan ini tetap ada kok guru-guru yang kemudian bertemu dengan siswanya, tetapi dalam pertemuan yang terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan. Tetap ada guru yang berkunjung ke mahasiswanya karena persoalan keterbatasan internet dan gawai tadi itu. Nah ini saya kira bisa diteruskan bahwa memang pembelajaran secara daring ini tidak efektif. Itu memang menjadi persoalan tersendiri ya, dan ini harus dievaluasi. Sampai hari ini saya tidak melihat dan mendengar bagaimana evaluasi terhadap PJJ ini yang secara resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sendiri, Kemendikbud sebenarnya sudah melakukan survei terhadap pelaksanaan pembelajaran daring ini bekerjasama dengan UNICEF, tapi kami tidak melihat hasil surveinya seperti apa gitu. Dan ini mereka Kemendikbud lebih menceritakan sukses story dari program penayangan pembelajaran di TVRI itu. Padahal sebenarnya program penayangan pembelajaran di TVRI ini kan sebagai suplemen dari pembelajaran yang utama melalui pembelajaran daring ini. Gitu. Oke, baik. Saya persilakan ke Mas Doni untuk mungkin bisa menjawab ini dulu sebelum kita break, Mas Doni. Iya. Jadi saya kira metode pembelajaran jarak jauh itu menjadi salah satu opsi ya meskipun tentu saja tatap muka secara langsung itu menjadi sangat penting juga, terutama ketika pelajaran-pelajaran yang harus ada praktikumnya. Jadi harus ada kegiatan fisik yang sifatnya praktek begitu. Nah, sehingga kombinasi keduanya menjadi sangat penting ya. Persoalan-persoalan yang timbul dari pembelajaran jarak jauh itu saya kira nanti bisa dicarikan solusinya bersama-sama begitu, terutama masalah tadi tarif listrik dan lain sebagainya ya. Tentu saja kan pemerintah juga sudah memberikan kebijakan kalau memang 450 kVA itu kan ada pemotongan atau subsidi dan lain sebagainya. Jadi saya kira persoalan-persoalan yang sifatnya teknis bisa kita carikan solusi. Satu hal sedikit saja sih Mas Doni. Kalau misalnya banyak juga soalnya mempertanyakan dan menitip saya pertanyaan ini. Kalau relaksasi uang SPP, nah itu saya kira nanti kalau ini ke sekolah negeri ya saya kira kan memang kebijakannya kebijakan Kemendikbud begitu. Tapi kalau swasta ya mungkin nanti kebijakannya per sekolah seperti apa, karena kita tahu ya bahwa pandemi ini kan dampak ekonominya kan ke semua kalangan begitu ya. Jadi tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil secara kasuistik begitu ya, tidak secara umum kalau untuk yang swasta. Tapi untuk negeri saya kira nanti
kalau memang dirasakan perlu ya Kemendikbud bisa mengambil kebijakan tersebut. Yang penting adalah tentu saja anak-anak itu bisa bersekolah, melanjutkan sekolah ya dalam kondisi yang memang bukan normal lama gini, satu normal baru di mana protokol kesehatan itu menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan ya demi mencegah penyebaran COVID-19 secara masif. Oke, Mas Dhani, nanti kita akan ngobrol lagi mengenai hal ini. Saya akan tanyakan kepada Anda mengenai kemungkinan untuk opsi sekolah ini tahun ajaran baru tetap diberlakukan, tapi kemudian ini diberlakukan melalui daring. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai ini sesaat lagi, kami kembali hadir.